Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para pemirsa, para subscribers channel yang Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan kenikmatan kepada kita semua. Semoga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah kita yakin bahwa kesyukuran adalah sesuatu yang seyogyanya kita lakukan bersama. Maka dengan kesyukuran kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita semua. Hadirin yang berbahagia, jika berbicara tentang masalah sebuah perubahan, tentu kita faham bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim kaitan tentang sebuah perubahan yang semestinya berlaku bagi setiap hamba-hamba Allah, tentu saja yang beriman kepadanya. Karena bagaimanapun hidup akan terus berlanjut, waktu akan terus berlalu, waktu akan terus berjalan, dan kita yakin waktu yang ada itu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Maka tentu saja berkaitan dengan hal itu semua, sebagai seorang mukmin berproses ke arah yang lebih baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Nah, ayat ini merupakan sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum, tak akan pernah merubah keadaan seorang manusia kalau dia tak mau berproses untuk menuju kepada perubahan tersebut. Karena bagaimanapun kondisi manusia ini yang akan menentukan ke arah mana dia akan melangkah, apakah menuju perubahan yang lebih baik ataukah malah sebaliknya. Maka tentu saja arah perubahan yang dilakukan adalah arah perubahan yang terbaik, yang seseorang bisa semakin mengaktualisasikan dirinya, mengaktualisasikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah telah menitipkan amanahnya kepada kita. Di dalam surah Al-Balad itu Allah menyampaikan, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain." Kata Allah, "Alam naj'al lahu 'ainain." Bukankah aku telah menjadikan buat kamu itu 'ainain, adanya sepasang mata, walisana wa syafatain, adanya lisan, dan wa syafatain, adanya sepasang bibir, wa hadainahu najdain, dan kami pun telah memberikan jalan petunjuk kepada mereka. Jalan petunjuk tentu saja ada dua hal atau ada dua macam, jalan kepada kebaikan atau jalan kepada keburukan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa jalan kepada kebaikan itu akan penuh dengan rintangan, akan penuh dengan berbagai macam halangan. Begitu banyak orang-orang yang boleh jadi mereka tak suka akan kebaikan, maka berupaya menghalang-halangi orang-orang yang menuju kepada kebaikan tersebut. Makanya di antara doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu ajarkan, perbanyaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca surah Al-Mu'awwidhatain, dua surah sebagai bentuk perlindungan kepada Allah, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Bahkan di surah An-Nas itu Allah sampaikan kepada kita bahwa di antara godaan setan yang akan terus-terusan merorong diri kita adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia akan terus-terusan berupaya memberikan sifat waswas, memberikan keraguan dalam diri kita semua.
maka gangguan itu hadir minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Nah, makanya sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian berbicara tentang kesukaran tersebut. Falaqatahamal aqabah, di ayat berikutnya. Wa ma adraka mal aqabah. Dan bagaimanakah jalan yang terjal itu? Kalian tahu jalan yang terjal itu seperti apa? Fakku raqabah, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Au id'amun fi yaumin dhi masghabah, yatima dha maqrabah, au miskina dha matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Karena kesukaran yang mesti dilakukan atau jalan terjal tersebut adalah ketika seseorang harus memerdekakan hamba sahaya, ketika seseorang kemudian harus memberikan makan kepada orang-orang miskin, menyantuni anak-anak yatim yang mereka kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, yang mereka dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berwasiat dalam urusan kebenaran, kebaikan. Nah, oleh karenanya ternyata ketika seseorang berupaya untuk menuju jalan yang terbaik, memang godaannya luar biasa besar, godaannya luar biasa banyak. Bahkan kita paham bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa besar kalau seseorang mampu menghindarkan dirinya dari berbagai macam gangguan yang ada. Bahkan kalau lihat di surah Al-Mumtahanah bahwa ketika syaitan itu berupaya menggelincirkan manusia, berupaya untuk menggoda manusia sampai mereka lari dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan dalam ayatnya, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ternyata syaitan pernah berujar, kata Allah itu, seperti halnya syaitan ketika dia berbicara kepada manusia, idh qala lil insan, ketika mereka bicara memerintahkan kepada manusia, ukfur, kufurlah kamu. Falamma kafara, kemudian ketika manusia sudah kufur kepada Allah, qala, dia akan berkata, inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku bari'um minka, aku berpisah diri dari kamu, inni akhafullah rabbal alamin. Kata dia, aku takut kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah, oleh karena itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar senantiasa beristi'anah, senantiasa meminta pertolongan, memohon bantuan kepada Allah itu dari berbagai macam urusan dengan dua cara. Yang pertama adalah bis sabri, yang kedua dengan cara as-salat. Wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis sabri, dengan sikap sabar atau dengan kesabaran, was salat, dan juga dengan salat. Dan kita paham bahwa sesungguhnya yang namanya sabar dan salat itu merupakan ibaratnya dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Karena ketika orang melakukan sebuah kewajiban ditunjang dengan kesabaran, dan ketika kesabaran mau bernilai sebagai sebuah bentuk ibadah, maka tentu saja sabar tersebut harus dilandaskan kepada hal-hal yang sifatnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan ayat tersebut, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan ternyata kedua urusan itu merupakan urusan yang lakabiratun, sangat berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi mereka yang senantiasa khusyuk dalam jalan aktivitasnya. Nah, Imam Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan lakabiratun di sana adalah al-masyaqqah ats-tsaqilah. Masyaqqah tsaqilah, udah masyaqqah, kemudian tsaqilah lagi. Masyaqqah itu kesulitan. Masyaqqah tsaqilah, kesulitan yang teramat sangat berat. Menandakan bahwa sabar itu bukan sesuatu hal yang mudah sebetulnya. Karena ketika orang dihadapkan dengan suatu ujian, ketika orang dihadapkan dengan suatu musibah, ada tuntutan di sana, sabarlah kamu dengan apa yang menimpa pada dirimu. Maka ketika orang diperintahkan untuk sabar, maka dia harus siap dengan segala macam konsekuensinya. Bahkan kegembiraan yang luar biasa kan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang suatu urusan itu kecil pahalanya.
senantiasa akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nilai kesabaran itu kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Balasan yang menanti orang-orang yang sabar itu, ajruhum bighairi hisabin, balasannya tanpa pernah ada penghisaban, tanpa pernah ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa besarnya luar biasa, tingginya luar biasa ketika bicara tentang urusan kesabaran. Sampai Allah tidak merinci bentuk pahalanya seperti apa. Oleh karena itu, pantas jika Ibnu Katsir menafsirkan kalimat lakibaratun di sana adalah masyaqqah tsaqilah, kesulitan yang teramat sangat besar. Karena orang dihadapkan dengan suatu kondisi, dihadapkan dengan suatu masalah, dihadapkan dengan suatu musibah ujian dalam kehidupannya, dan ada tuntutan di sana, bersabarlah kamu. Kan kalau misalkan ada orang yang dikatakan bukan hanya sabar ketika mendapatkan musibah, tapi juga harus nantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa bersyukur? Ternyata di antara hal yang akan menjadi balasan besar bagi seorang hamba itu adalah ketika dia paham bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dalam kehidupannya, itu merupakan salah satu bentuk nyata Allah itu masih mencintai hambanya. Maka ketika ditanya, maukah kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti semuanya mau. Dan pertanyaan berikutnya adalah, siapkah kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita harus mengatakan siap. Kenapa mengatakan siap? Karena kesiapan yang kita punya akan berbuah manis pada akhirnya, akan berbuah manis yang disebut dengan derajat orang-orang yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang luar biasanya. Makanya balasannya tidak pernah Allah rinci tentang sabar itu. Kalau lihat dalam ayat yang lain mah, ketika berbicara tentang sabar apa sih sabar itu? Ternyata Allah menjelaskan kaitan sabar itunya bagaimana, yaitu orang-orang yang senantiasa mengatakan bahwa segala daya dan upayanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku milik Allah, wa inna ilaihi, dan kami pula akan kembali, raji'un, ilaihi, kepadanya, raji'un, akan kembali. Itu sebuah keyakinan yang nyata tentang keyakinan seorang mukmin, bagaimana dia mampu menghadapi berbagai macam cobaan, mampu menghadapi berbagai macam rintangan dalam kehidupannya. Jika berkaca kepada proses hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan dapati berat yang luar biasa Rasul hadapi ketika hijrahnya. Bagaimana tidak, Rasul, para sahabat yang di Mekah itu dilahirkan di kota Mekah, mereka besar di kota Mekah, mereka punya usaha di kota Mekah, mereka punya sanak saudara di kota Mekah. Lalu ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi Makkah yang sudah tidak lagi stabil, yang sudah tak lagi mendukung keimanan para sahabat, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, hijrahkan umat ini. Kemana hijrahnya? Hijrah pertama Rasul lakukan ke Habasyah. Habasyah itu jarak yang luar biasa jauhnya, Mekah dan Ethiopia, Mekah, Jazirah Arab dan Afrika, benua sana. Beratnya luar biasa, tapi masih dilakukan. Karena paham bahwa ketika melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ada yang manis di ujungnya. Paham bahwa ketika seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ada yang baik di ujungnya. Berat di awal mungkin iya, tapi di ujung itu akan mendapatkan sesuatu yang teramat sangat nikmat luar biasa. Berlanjut kemudian ketika Rasul menghijrahkan para sahabat ke kota Madinah, sebuah kota yang jaraknya lumayan jauh dari Makkah, yang mereka harus meninggalkan semuanya, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan perniagaan mereka. Makanya nanti kita akan ketemu dalam sebuah kisah tentang perang Badar itu, awalnya Rasul memerintahkan mereka, para sahabat, untuk menghadang orang-orang yang pulang dagang dari Syam, dipimpin Abu Sufyan. Apa tujuannya? Mengambil kembali harta yang pernah diambil oleh mereka ketika para sahabat berangkat dari Makkah ke Madinah. Maka perjalanan yang berat luar biasa.
sampai mereka diintimidasi, sampai mereka kemudian dihalang-halangi untuk hijrah. Makanya Rasul ini yang luar biasanya, biarkan Rasul, kata Rasul, biarkan kami berangkat paling belakang. Berangkatlah kalian, dipimpin oleh paman beliau bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Rasul berangkat berdua dengan Abu Bakar. Sampai sahabat pernah merasakan kegalauan yang luar biasa karena Rasul belum terlihat di manakah Rasul berada. Berat luar biasa ketika meninggalkan segala macam urusan yang pernah dilakukan di kota Mekah, berpindah ke sebuah tempat yang di sana ada orang-orang yang pernah dibaiat Aqabah, Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Walaupun kan kota Madinah sebenarnya bukan kota muslim sebetulnya, karena saat itu masih ada orang-orang Yahudi, masih ada kabilah-kabilah yang suka berperang, memperebutkan daerah kekuasaannya. Bahkan tentu ketika bicara tentang sejarah yang lebih panjangnya lagi, sampai kemudian Rasul diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah, kemudian melakukan berbagai macam perubahan, pada akhirnya orang-orang Yahudi banyak melanggar perjanjian dengan Rasul, yang Rasul pada akhirnya mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah. Jadi ketika mereka berangkat dari Makkah menuju Madinah, beratnya luar biasa, tapi Allah sudah sediakan Madinah tempat yang paling nyaman, Madinah tempat yang paling aman. Maka kebayang oleh kita, 13 tahun Rasul di Mekah susahnya luar biasa untuk berdakwah atau untuk mengajak orang-orang ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi 10 tahun di Madinah, Rasul mengajarkan tentang tauhid, Rasul menguatkan tentang keimanan para sahabat, Rasul ajarkan berbagai macam urusan, dan kemudian Madinah itu menjadi Al-Munawwarah, Madinah menjadi kota suci kedua setelahnya Makkah, yang itu merupakan ditebus dengan pengorbanan para sahabat yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Nah, oleh karena itu, satu hal yang paling penting adalah, nilai yang paling utama adalah bagaimana tentang urusan hidayah seseorang. Hidayah itu kan sesuatu yang tak bisa dipaksakan. Ketika ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu bagi orang yang sudah iman mudah mengucapkannya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ketika harus mengucapkan dua kalimat syahadat, tentu akan menjadi al-masyaqqah al-thaqilah, akan menjadi kesulitan yang teramat sangat berat. Karena tidak mudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Kenapa demikian? Ini urusannya hidayah. Urusannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika Allah berikan hidayah kepada seseorang, Allah tentu akan memilih kesiapannya. Karena toh dalam bukti nyata, bagaimana seorang Abu Thalib itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tak bersyahadat, padahal secara keluarga teramat sangat dekat Nabi, pamannya Nabi langsung. Nah, ini ketika hidayah tak hadir, atau ketika hidayah tak Allah hadirkan dalam kehidupan seseorang, maka mustahil hidayah bisa dia dapatkan. Ketika hidayah tak mau dia perjuangkan, maka mustahil hidayah itu akan hadir dalam kehidupannya. Betul memang bahwa yang menggerakkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja ketika hati sudah tergerak, maka tidak boleh diam. Maka hidayah itu bukannya ditunggu, hidayah itu dijemput sifatnya. Ketika orang sudah ada keinginan untuk melakukan sesuatu, ketika orang sudah punya keinginan untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menempuh proses yang lumayan panjang. Bahkan mungkin ada cercaan, ada hinaan, ada celaan, ada bulian dari orang-orang di sekitarnya. Abu Thalib pun sama demikian. Apa yang menjadi asbab utama Abu Thalib tidak mengucapkan dua kalimat syahadat? Ternyata dia tidak mau kehilangan kehormatan di antara orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu. Kalaulah aku mengucapkan dua kalimat syahadat, kata Abu Thalib, aku yakin kok, aku tahu siapa engkau wahai Muhammad. Aku tahu tentang ajaran yang engkau bawa. Beliau yakin tentang hal itu semua. Tapi ada satu hal yang memberatkannya. Kalaulah dia masuk Islam, maka bagaimana kemudian harkat martabat derajatnya akan langsung runtuh di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Maka Abu Thalib tidak mau. Kekeh dengan pendiriannya. Maka Rasul sampai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah apa kalimatnya?
innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan pernah sanggup untuk memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang sangat engkau cintai. Jadi hidayah merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya, maka Allah lah yang memberikannya. Nah, namun tentu saja dalam perjalanannya perlu diperjuangkan. Karena akan banyak orang-orang yang berupaya meragukan keyakinan, meragukan keislaman, bahkan mungkin meragukan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fenomena saat ini kan terjadi ketika orang sudah mengambil jalan pintas dalam urusannya, ketika penyakit tak kunjung sembuh, maka dia datang kepada orang yang dianggap bisa menyembuhkannya. Ketika usaha senantiasa mendapatkan kerugian, maka dia berupaya untuk mencari solusi. Kemana solusinya? Bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mencari cara. Siapakah orang yang bisa bantu dia dengan doanya, dengan usahanya, atau dengan cara-cara yang tidak benar? Ini kan bahayanya. Makanya hidayah itu bagian dari hal yang terpenting yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ketika kita sudah punya hidayah, perkuat hidayah itu dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan cobaan, gelombang ujian dalam kehidupan seseorang selama hayat di kandung badan, selama nyawa masih ada dalam raga kita semua. Maka yang namanya ujian tidak akan pernah luput, tidak akan pernah berhenti. Maka jemputlah hidayah. Karena hidayah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Hidayah bagian terpenting yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah dapat hidayah, bersungguh-sungguh untuk mempertahankannya. Misal sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perubahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka berupayalah untuk sampai pada perubahan yang terbaik, bukan malah perubahan yang semakin menyudutkan diri kita semua, perubahan yang tidak baik. Karena setiap orang potensinya ada dua, potensi yang positif dan potensi yang negatif. Ketika kemudian dirinya diliputi dengan keinginan yang tidak bisa ditolerir, maka setan akan berlaku di sana. Setan akan berupaya untuk menggelincirkan hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan lautan ampunan, Allah sediakan lautan maghfirah bagi hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya. Nah, mudah-mudahan spirit hijrah lah, katakan begitu. Spirit hijrah yang kita lakukan bisa menjadi semangat perubahan yang nyata dalam kehidupan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semua agar kita tetap mampu istiqomah mempertahankan hidayah yang Allah berikan ini, dan kita senantiasa beristiqomah untuk menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.